Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Mungkin nggak? DNA sekarang bisa menentukan umur juga. Kali ini nggak mungkin ya, sidik Ya. jari ya dok ya. DNA bisa menentukan umur itu dengan namanya pemeriksaan metilasi. Metilasi DNA. Jadi DNA direaksikan gitu kira-kira umur sekian gitu. Tapi itu kalau digabung semua tuh antara gigi, tulang sama itu, waduh powerful. Kita bisa dapetin pasti umur. Nah umur itu penting buat di Indonesia. Pentingnya di mana? Misalnya contoh, saya pernah dapetin satu kasus ya. Dia tersangka melakukan pembunuhan, Franky. Anaknya itu umurnya ya, 17 tahun sekian. Polisi bawa, dok tolong tentukan umurnya. Di bawah 18 apa di atas 18? Loh kenapa, Franky? Ya kalau 18 dianggap harus bertanggung jawab kan dok ya. Di atas 18 bertanggung jawab. Di pengadilan umum. Yang ada di pengadilan biasa yang kita lihat ada hakimnya 3. Ya. Tapi kalau di anak-anak, di pengadilan anak, pengadilan khusus, wartawan nggak boleh masuk, penonton nggak boleh masuk di situ. Dan kalau dia dinyatakan bersalah, masuknya ke LP Cipinang. Bukan Cipinang, di rumah sakit itu apa Tangerang tuh, rumah anak nakal, lapas anak-anak. Dia di situ nggak dihukum, dikasih suruh belajar. Tapi kalau dia udah dewasa 18 tahun, dia di sana. Hukumannya beda, undang-undangnya beda, hukumannya beda. Dok, ada yang di otak saya mikir nih, kan tadi dokter bilang kan umur itu bisa ditentukan dari gigi. Seberapa detailnya tuh dok gigi itu? Dalam hitungan selisih bulan kah atau selisih hari atau hanya selisih tahun? Selisih tahun. Plus minus 6 bulan 1 tahun masih bisa. Nah makanya saya itu salah satunya saya ngajar di FKG UI, ya kita mempelajari itu, kita ngajari gituan, dan kita tuh bikin atlas gigi orang Indonesia. Kalau dia gini, kalau dia udah muncul yang ini umur sekian gitu. Jadi atlas jangan lihat atas umur sekian gitu. Nah itu atlas itu sudah kita publikasikan internasional makan. Jadi artinya seseorang kalau belum sampai 18 tahun seperti ini dok, berarti dia belum dinyatakan 18 tahun. Iya, bukan anak-anak. Bukan anak-anak. Tapi begitu ada ciri-ciri 18 tahunnya, dia sudah masuk klasifikasi 18 tahun begitu dok ya. Nah, satu lagi Franky. Kalau delik susila. Misalnya contoh, ada seorang pemerkosa melakukan persetubuhan di bawah umur dengan orang yang 18 tahun misalnya. 15 tahun, 12 tahun itu hukumannya beda-beda Franky. Karena aturannya begini, di dalam KUHP kita ya, kalau seorang melakukan perbuatan susila terhadap seseorang, itu kan ada hukumannya kan. Tapi kalau orang itu nggak suka kan, kalau suka sama suka mah nggak bisa diapa-apain Franky. Nah, tapi kalau dia misalnya contoh dia pacaran sama anak umur di bawah 15 tahun misalnya, ya. 15 tahun, 14 tahun gitu. Terus dia bilang, saya nggak salah, orang dia suka-suka sama saya. Nggak bisa, tetap dia bisa dihukum karena anak di bawah 15 tahun tuh dianggap nggak punya informed consent. Jadi memacari anak di bawah 15 tahun ya boleh-boleh aja, tapi kalau melakukan perbuatan susila sama dia nggak boleh karena undang-undang melarang dia. Nggak boleh, hukumannya beda Franky, antara kita melakukan di atas 15 tahun di bawah. Makanya penentuan dari si korban ini umurnya berapa, di atas 15 atau di bawah 15 penting banget karena pasalnya beda. Pasalnya beda, hukumannya beda. Tapi 12 tahun lebih parah lagi. Karena kalau melakukan delik susila pada anak di bawah 12 tahun, yang lain ini harus ada yang ngadu. Anak saya di ini ngadu. Kalau bawah 12 tahun tanpa ada yang ngadu, langsung ditangkap. Karena dilarang. Di bawah 12 tahun tanpa ada yang ngadu bisa ditangkap. Dokter ingat ada satu kasus ya dok ya, yang bangga dia kawinin anak dan ditangkap habis begitu. Akhirnya ditangkap itu tanpa aduan tuh ya. Tanpa aduan itu bisa ditangkap. Itu ada pasalnya. Pasalnya khusus. Kalau di bawah 12 tahun ya bisa ditangkap langsung. Kasusnya tuh Februari cukup heboh ya karena orang tersebut dengan bangganya istilahnya kan ya
nggak ngerasa bisa Nah, ditangkap ya. kadang-kadang yang gituan tuh mereka lakukan juga pemalsuan umur, Frankie. Hmm. Itu pemalsuan umur ya termasuk pemalsuan identitas kan. Ya sama aja kita bikin KTP belum cukup bikin SIM nih, tahu-tahu umurnya di atas 18 tahun gitu loh misalnya. Di atas 17 tahun bisa bikin SIM padahal enggak gitu. Kalau yang Itu, 15 tahun masih aman, cuman harus ada pengaduan ya. ya, Kalau dia bawah 12 tahun itu istilahnya umum umum. yang harus bertindak ya. Nah itu kayak gitu. Tapi kita sejarah soal identifikasi itu kita punya cerita yang lumayan banyak. Jadi contoh gini lah Frankie ya. Yang ini yang disengaja nih ya, sengaja mengubah identitas. Mungkin pernah nggak ingat pada saat ada terorisme di bandara, di pelabuhan tuh ada ditempel gambar orang. Iya. Si Nurdin M. Top misalnya, di bawah tuh ada gambar dengan berbagai macam itu. Banyak loh gambar. Nah itu pemalsuan identitas. Jadi dia itu memang pernah terdeteksi berwajah seperti ini. Dan itu udah sering sekali dipakai di Indonesia. Banyak orang-orang yang jadi buron itu dia mengubah penampilan. Yang paling sederhana apa? Ya cuman ngubah aja alisnya tiba-tiba dihilangin, misalnya dibikin jadi tebal. Nggak berkumis jadi berkumis, nggak berjenggot jadi berjenggot, kemudian tiba-tiba pakai sorban, rambutnya cepak dibikin jadi gondrong. Nah itu aja udah robah. Tapi yang lebih canggih lagi kita pernah ada kasus pembunuhan, ya barangkali itu pembunuhan yang sangat terkenal, itu PT Asaba ya. Itu direkturnya dibunuh, ternyata pembunuhnya itu adalah menantunya. Dia membunuh, ditangkap, tapi saking dia banyak duit dia bisa nyogok dan dia keluar dan pergi ke dokter bedah plastik, Frankie. Dirubah mukanya, dicari-cari, akhirnya ketangkap, dia ngaku dirubah, ditangkap lagi, dia keluar lagi, dirubah lagi mukanya, jadi operasi bedah plastik sampai beberapa kali. Nah kemudian yang jadi masalah apa? Bukan soal bedah plastiknya, identifikasinya. Kan, apakah boleh dokter mengubah muka orang sampai dia menjadi orang lain gitu loh? Iya itu ada sering nggak dok? Kalau dokternya nggak tahu, dokter nggak salah. Tapi kalau dia tahu nih, oh ini si A nih penjahat nih, mau ngubah muka, dia berubah gitu, itu bisa kena pasal 55, Frankie. Ada pasal 55 dalam Undang-Undang Indonesia KUHP ya. Barang siapa membantu atau menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, hukumannya sama dengan pelaku. Jadi kalau kamu nih, misalnya contoh saya mau membunuh dia, saya suruh si A, saya bunuh dia yang ngebunuh, si A kan dapat hukuman 20 tahun, 15 tahun lah pembunuhan biasa. Maka saya yang nyuruh, saya dapat 15 tahun, itu pasal 55. Tapi orang yang membantu dia sehingga pembunuhan bisa terjadi, juga hukumannya sama, 15 tahun juga. Dokter itu bisa dinyatakan dia tahu itu dipakai untuk menghilangkan jejak gitu, dan masalahnya dia melakukan pembunuhan, dia bisa kena hukuman dengan yang sama. Tapi kalau dia nggak tahu ya nggak bisa dong, dia ngubah gitu buat apa? Nah makanya itu kembali kan kemarin saya bilang waktu saya ke Australia itu ada topik khusus itu pembahasan. Kita tuh udah bisa ngubah muka orang, bukan cuma mengubah kulitnya, mukanya, dagingnya, tapi sampai ke tulangnya pun bisa kita. Berarti kalau udah kayak gitu satu-satunya cuma DNA tuh dok ya? Iya. Nah kalau udah gitu kita udah nyerah deh. Soalnya dikasih tampilan nih sebelumnya kayak begini, sesudahnya kayak gini bisa dipermak juga. Loh ini kamu nggak ada belah sini, bisa dibikin belah kok Frankie. Oh iya biar keren gitu ya. Atau mungkin kalau yang lebih keren lagi, di sini dibikin jendol-jendol kayak Klingon itu Frankie. Oh. Tahu kan bedanya kita sama Klingon kan? Star Trek. Ya kayak gitu kan udah jadi alien saya jadi. Oke dok, berarti tadi cuma ngobrol masalah identifikasi dok, ternyata panjang juga dok ya. Panjang. Banyak ceritanya si identifikasi ini. Dan ya kesimpulannya gimana dok? Siapa yang orang yang beritikat untuk untuk menghilangkan identifikasi? Oke, nah sekarang saya mau kasih tahu ya. Ini kejadian beneran nih. Saya bisa ngomong karena ini kejadian beneran dan saya juga menjadi salah satu orang yang jadi. Ingat ya waktu kerusuhan Mei. Iya. Bulan 8. Kan banyak orang pada hilang tuh. Terus udah gitu pada kasus itu Bintaro. Kereta yang tabrakan tuh ratusan puluhan orang mati kan. Udah RSMO tuh udah kayak apa ada Frankie itu orang berderet-deret penuh tuh udah mati. Terus udah gitu sekali waktu
ada datang kunjungan gubernur kalau nggak salah datang. Kan keluarga datang, gini gubernur biasalah menyatakan belasungkawa begini. Terus habis itu ada seorang nenek datang, dia nangis, ini anak saya gini. Kemudian dikasih apa sih gubernur, dikasih uang, tanda belasungkawa lah, tanda itu simpati. Nenek itu hampir aja mau bawa si jenazahnya bawa pulang, belahan ketahuan ternyata nenek itu bohong. Ngapain tuh neneknya? Nah, kamu bilang ngapain? Kamu tahu nggak kalau kecelakaan itu dia dapat jasa raja? Ya. Tahu jasa raja berapa Tahu. kalau kecelakaan lalu lintas saja? Nggak gede sih dok, 25 juta. 50 ya sekarang ya. 50 juta. Nah sekarang coba kebayang nggak kalau ada nih, saya ngomong ya, ini kasus fiktif, itu kenyataan nih beberapa kali kejadian kasus fiktif. Ya, ada orang meninggal, kan banyak orang nggak dikenal kan, saya bilang di RSM. Satu tahun tuh 350 waktu zamannya saya waktu itu. 350 orang satu tahun loh, satu hari satu. Nah, kalau ada orang meninggal, ketabrak misalnya, ketabrak motor lah, meninggal nggak ada identitas, nggak ada apa siapa kan. Tiba-tiba ada seorang datang ngaku dia ini anak keluarganya. Dibawa mayatnya terus dikubur di tanah wakaf. Habis gitu kan dapat surat kan? Karena udah diidentifikasi kan sama keluarga ini si Amin. Dia pergi dapat jasa raja 50 juta, bisa bikin warung, Franky. Iya juga sampai kira gitunya ya. Nah, bukan cuma itu masih urusan kecil. Tapi sekarang kita ganti kecelakaan tabrak motor diganti dengan pesawat terbang. Meledak, ada serpian. Datang keluarga bilang, ini sih, kalau saya bilang nih, dokter forensik bilang ini adalah si Amin, tulangnya si Amin atau dagingnya si Amin. Dapat sertifikat kematian kan dari dokter. Tahu dapat berapa dari asuransi? Kalau pesawat kan 1 miliar lebih. 2 miliar. 2 miliar ya. Kira-kira mau nggak orang ngaku bahwa itu keluarganya? Daging itu ada daging keluarganya kalau itu? Ya tergantung moralnya dok ya. Enggak, saya cuma bilang, ya jawabannya bisa beda. Kalau 50 juta enggak lah, masa gue bohong buat 50 juta. Kalau 2 miliar? Ya kalau orangnya gelap mata gitu dok ya mau. Enggak, makanya saya bilang identifikasi itu arahnya sampai sana. Sehingga kalau Franky tahu nggak, identifikasi itu masuk di dalam undang-undang kesehatan. Bahwa setiap jenazah yang tidak dikenal wajib diidentifikasi, ada pasalnya, Franky. Dan identifikasi itu dikerjakan oleh dokter spesialis forensik. Biayanya dibebankan pada APBN dan APBD ya pemeriksaannya. Ada kemarin pertanyaannya tuh, berarti mungkin bisa ngejawab kali dok, forensik itu dibebankan kepada siapa katanya, bayar nggak katanya. Oke, kembali ngomong itu ada 2, prinsip dan kenyataan. Kalau prinsip namanya normatif, apa yang diatur oleh undang-undang. Nah, apa yang diatur undang-undang itu semua pemeriksaan yang sifatnya publik seperti forensik itu biayanya adalah biaya negara. Ya. Itu ada di dalam ya untuk tahap penyidikan deh, misalnya penyidikan kan penyidik dapetin kasus jenazah, kemudian harus diotopsi kan ada biayanya kan, otopsi kan perlu pisau, perlu dokter apa segala macam, ada biayanya di dalam pasal 136 KUHP ya. Dinyatakan semua biaya untuk pemeriksaan itu ditanggung oleh negara. Mesti yang bayar negara. Kalau ada pesawat jatuh, identifikasi negara yang bayar. Itu aturannya seperti normatifnya itu. Seperti itu dok ya. Tapi kalau dalam pelaksanaannya nggak segampang itu. Dulu pernah ada satu kejadian yang cukup heboh, masuk koran, masuk media massa segala macam. Ketika seorang dokter Munim Idris almarhum itu guru saya dipanggil ke pengadilan untuk kasus, kalau nggak salah kasus pembunuhan Hakim Agung Syarifuddin. Ya, beliau itu yang otopsi. Dia dipanggil ke pengadilan. Jam 10 pagi. Biasa pengadilan kan suka ngaret. Akhirnya jadi jam sekian dia pulang. Pada waktu pas mau disidang, dokternya mana? Udah pulang.
Tapi dokter bilang kan saya udah daftar, udah maksudnya udah ngelapor kalau dia Iya. udah datang. Lah dia bilang kenapa dokter pulang? Lah saya mau praktek katanya. Lah yang benar dong kalau manggil saya jam 10 ya jam 10 sidangnya. Akhirnya oke dok nanti gitu. Dia tuh seorangnya tuh strict dengan hukum. Berikutnya dia begitu dia datang jadi akhirnya mereka bilang udah kalau sama dokter Munim tuh mesti tepat waktu lah, kalau mau jam 12 ya jam 12 gitu loh, jangan dipanggil jam 10. Dia datang dia bilang di mana saya minta bayaran saya katanya. Dia ngomong begitu. Ya. Terus dia bilang bayaran apa dok? Selama ini kita nggak pernah bayar tuh kalau dokter kita panggil. Dia bilang Bapak lihat pasal 136 mau biaya ditanggung negara. Ya Bapak minta sama negara, ya manggil saya siapa? Jaksa. Jaksa kan negara. Ya bayar saya dulu dong. Dia bilang kita nggak ada dananya. Jadi si dokter ini kan Minta. dia datang tepat waktu. Sebelum itu dia ngomong sebelum sidang, Pak, yang saya minta bayaran saya di mana? Bayaran apa dok? Itu pasal 136 pemanggilan katanya. Kan harus dibayar. Ya yang bayar negara katanya. Nah, yang saya dipanggil sama siapa? Jaksa kan petugas negara. Ya saya minta. Dia bilang kita nggak pernah punya dana untuk itu. Karena selama ini kita panggil dokter tuh nggak ada yang minta bayaran. Ya udah. Dia pulang. Ini kejadian beneran nih soalnya masuk di koran-koran. Dia pulang. Terus dicari dokter mana? Loh, saya dipanggil. Saya sudah memenuhi panggilan, saya sudah daftar di Panitera, sudah tercatat dan sudah memenuhi panggilan. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya, tetapi negara belum melaksanakan kewajibannya. Berapa dok katanya? Ya pada waktu itu dia ngomong ya 7 juta katanya. Wah kita nggak ada dok gini ya. Terserah, kalau misalnya memang ada dokter-dokter yang bisa dipanggil tanpa biaya, silakan panggil dokter itu. Kalau saya mintanya segitu katanya. Terus jadi bisa nggak Frankie? Oh yang otopsi dia yang mau dimintai pertanyaan jawaban. Iya, Dia nggak bisa. Sih, dok, akhirnya dia datang. Ya dok kita siapin. Oke siapin katanya. Sampai di sana dia datang. Mana gitu? Uangnya sudah disiapkan dok. Dokter bersaksi dulu berarti baru dikasih setelah bersaksi. Dia bilang oh enggak kalau saya dibayar di muka kalau enggak saya nggak ngomong katanya. Ini beneran nih dok? Nah, beneran sampai akhirnya tuh keluar tuh di koran nih, dokter Muni mata duit Ya, tapi kan secara aturan memang begitu diatur. Dia bilang begini kan dokter Muni, saya cuman mau mengajarkan masyarakat dan petugas negara, undang-undang itu harus dilaksanakan secara konsisten. Itu adalah hak dokter untuk meminta pembiayaan. Ya at least kan ongkos dong ke sana. Untuk minta biaya. Tapi kalau misalnya ada dokter yang tidak meminta haknya, ya tidak masalah. Tapi kalau saya meminta hak saya, kan itu hak saya, karena saya sudah memenuhi kewajiban saya gitu. Nah, jadi kalau ditanya otopsi itu siapa yang mesti bayar, mestinya yang bayar negara. Karena di dalam undang-undang kesehatan, ya, yang lama nih belum yang baru nih, yang baru kan, yang tahun 2023 kan belum berlaku kan masih itu. Itu dibilang bahwa biaya ini tanggung APBN dan APBD. Nah itulah yang saya ajarkan oleh mahasiswa saya, dokter forensik, sehingga di beberapa provinsi mereka sudah ngomong ke DPRD-nya dan dibiayai oleh DPRD. Jadi pemeriksaan forensik periksa orang hidup oleh dokter umum bayarnya sekian, oleh dokter forensik bayar sekian, kalau otopsi periksa luar dibayar sekian, operasi periksa dalam bayar sekian. Negara, tapi itu belum berlaku secara umum. Jadi kalau ditanya jadi gimana? Ya de facto masih keluarga yang harus bayar. Tapi kalau secara de jure, secara hukum ya mestinya negara yang bayar. Tapi di negara-negara lain semua nggak biaya tuh, nggak pakai biaya. Bahkan di negara seperti kayak Filipina, Malaysia segala macam mereka punya biaya sendiri untuk itu gitu. Pemeriksaan DNA untuk misalnya menentukan ini penjahat apa enggak ya dibiayai negara. Ya soalnya kan kalau dokter forensik nggak dapat biaya dari mana-mana, ya miskin aja dokter forensiknya dok ya. Ya bukan soal biaya buat dia loh. Misalnya contoh deh buat otopsi kan mesti ada ruangan. Ruangannya harus pakai air kan buat nyuci. Mesti pakai alat-alat operasi, alat bedahnya.
Belum lagi nanti kalau mau nyatet kan pakai kertas, pakai pen, terus ada mantrinya di situ, ada tukang bersih-bersih segala. Maksud saya Itu gitu, semua dok. itu untuk secara administrasi itu aja juga ada biayanya. Dok, masa dokter forensik nombok buat semuanya, dok ya? Ya nggak mungkin. Belum lagi kan dia ya asal tahu aja Frankie, seorang dokter forensik sekolahnya sama aja kayak spesialis lain. Bayar sekian, dokter forensik bukan sekolah nggak bayar Frankie. Bayarnya sama, saya masuk sekolah kebidanan, spesialis anak, sama masuk spesialis forensik biayanya sama. Jadi artinya negara memang harus bayar buat. Iya, soal tapi beda kan. Kalau seorang dokter umum, misalnya dokter umum dia praktek dapat uang sekian. Kalau spesialis anak kan dia dapat uang lebih kan. Tapi kalau seorang dokter forensik praktek, kalau dia mau praktek ngobatin orang ya tetap aja jadi dokter umum. Dia nggak mungkin praktek otopsi gitu kan, nggak mungkin. Dia prakteknya kan di rumah sakit pemerintah. Ya itu artinya memang itu adalah masih profesi khusus lah. Kalau kayak di luar negeri itu mereka dikasih gaji khusus. Tapi yang menarik ya di Jepang. Di Jepang itu seorang dokter forensik gajinya sama dengan dokter spesialis lain. Jadi kalau dokter profesor anak, spesialis anak dapat gaji sekian, dokter forensiknya sama. Kita punya komposisi sama. Kalau di sini enggak. Ya, ini kita mesti ikut duka cita juga, dok ya. Akhir tahun kemarin, awal tahun ya, Jepang kena tsunami lagi, dok. Iya. Tapi mereka sih mereka punya ini endurance SOP-nya bagus, dok ya. SOP bagus, endurance-nya juga bagus, dan mereka tuh saling bantu antar masyarakatnya tuh hebat luar biasa. Jadi mereka bisa lah menghandle itu. Oke, dok, berarti ya ini balik lagi kepada yang mesti identifikasi. Ya mudah-mudahan ini semuanya bisa terjawab karena kita sudah punya toolsnya semuanya dan SOP-nya semuanya, dok ya, untuk identifikasi. Ya. Oke. Ya, thank you, dok. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.